Jika kamu tidak bertobat, kamu akan binasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki katedral yang di gereja ini maupun umat katedral atau umat siapapun, agama apapun, Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, yang saat ini sedang mengikuti siaran baik lewat Radio Tiga Raja FM maupun lewat live streaming Tiga Raja. Tema APP tahun ini seperti yang kita tahu, berjalan bersama Yesus menuju hidup baru. Tema ini mengindikasikan bahwa ada sebuah hidup lama yang saat ini ada di dalam proses on the way ke hidup baru bersama Yesus. Sementara tema khusus minggu ketiga ini, kerahiman Tuhan membawa hidup baru. Berbicara tentang kerahiman Tuhan, kita berbicara tentang Allah yang maha baik. Allah yang maha baik, maha rahim, berhadapan dengan manusia yang bersalah, maka di sana ada unsur keharusan untuk bertobat. Itu tema APP. Mari kita lihat bacaan hari ini. Pertama, bacaan Injil. Bacaan Injil menghadirkan sebuah pesan yang sangat jelas. Adanya bencana, adanya masalah-masalah, ini merupakan isyarat bahwa kita perlu memperbaiki masalah itu dengan mengarahkan hidup kita kepada Allah. Di sini lagi-lagi kita kembali ke tema pertobatan. Dengan bertobat, pohon ara akan berbuah sehingga terhindar dari penebangan. Kata Yesus dalam perumpamaan Injil. Itu bacaan Injil. Bacaan yang pertama kitab Keluaran. Hidup lama yang penuh dengan derita penjajahan terhadap bangsa Israel oleh Mesir membuat orang Israel merindukan sebuah hidup baru. Hidup di tanah terjanji, bebas dari penindasan, bebas dari tekanan penjajah. Di sini Musa hadir sebagai tokoh pembebas. Bacaan kedua, Rasul Paulus mengingatkan umat Korintus bahwa pengalaman pahit nenek moyangmu di tanah Mesir jangan kamu ulangi. Jangan masuk di lorong yang sama. Karena itu semboyan-semboyan seperti kita bangsa terpilih, kita bangsa terberkati, bagus, tapi hiduplah sesuai dengan semboyan itu agar kamu tidak kena
mara bahaya seperti nenek moyangmu yang kepala batu, lalu menderita di padang gurun, bahkan ada yang mati di sana. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan kasihi, dalam cahaya tema APP ini dan cahaya warta kitab suci hari ini, saya pastormu mengajak kita semua, baik orang Papua maupun pendatang, apapun gerejamu, apapun agamamu yang saat ini mengikuti live streaming, mari kita menyikapi kondisi real di tanah Papua. Tanah di mana kita hidup, kita bekerja, kita mencari nafkah. Mari kita melihatnya. Fakta pertama, sadar atau tidak, kondisi hidup lama bangsa Israel di Mesir saat ini sedang berlangsung di tanah Papua ini. Ada penderitaan lahir, penderitaan batin dari sebagian, bahkan kebanyakan masyarakat dan khususnya masyarakat Papua. Saya pastor, saya tidak punya kepentingan apapun. Saya hanya mau menyampaikan fakta. Ada ketegangan terselubung bagai api di dalam sekam, yang sewaktu-waktu api itu akan meledak antara penduduk asli dan penduduk migran, kalau mau pakai istilah itu yang sering dipakai oleh orang Papua. Ada riak-riak ketegangan yang anytime tampil di permukaan dalam pelbagai bentuk kekacauan, dan lebih parah kalau kekacauan itu bernuansa sara. Di sini dibutuhkan figur Musa pembebas untuk menghantar orang keluar menuju hidup baru, tanah terjanji. Dan tanah terjanji itu yang didambakan seperti dilukiskan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Tanah terjanji itu penuh dengan susu dan madu, penuh kedamaian, penuh ketentraman. Tanah terjanji dalam konteks Papua, saya sebutkan secara konkret, di tanah terjanji itu tidak ada keributan bernuansa sara. Di tanah terjanji itu tidak ada baku tembak antara TNI Polri dan TPN OPM. Di tanah terjanji itu tidak ada teriakan NKRI harga mati, Papua merdeka harga mati. Di tanah terjanji tidak ada semacam itu. Itu fakta pertama. Fakta kedua, sadar atau tidak, sebagian orang Papua berada di dalam kondisi umat Korintus. Umat Korintus selalu bangga, kami ini bangsa pilihan, kami ini umat terberkati, kami sudah dibaptis. Ya, tetapi hidup mereka tidak menunjukkan bangsa pilihan. Begitulah. Pastormu mau menegaskan, saat ini kita bertemu dengan kenyataan di tanah Papua ini. Orang begitu terbuai dengan slogan yang sangat indah. Slogan apa? Papua itu surga kecil yang jatuh ke bumi. Bagus. Papua itu
tanah Injil, tanah yang diberkati. Bagus. Papua itu tanah damai. Bagus. Tapi apa kenyataannya? Sekali lagi minta maaf, pastor hanya berbicara fakta. Damai itu saat ini nyaris, sekali lagi, nyaris hilang. Mari kita bersikap jujur dan terbukalah. Berbicara apa adanya. Setiap saat kita mendengar darah tertumpah, darah mengalir, membasahi tanah yang terberkati ini. Terus menerus. Darah orang Papua, darah orang pendatang, darah masyarakat sipil, darah TNI Polri, darah TPN OPM. Keributan never ending, tak pernah berkesudahan. Dan dari situasi ini kebencian secara diam-diam tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan. Pastor mau tanya, inikah tanah damai itu? Jawab. Jawab dengan jujur. Kenyataan berikut. Papua itu surga kecil yang jatuh ke bumi. Dan hari ini pastormu mau menegaskan, surga kecil itu yang jatuh ke bumi hancur perlahan-lahan. Anak negeri ini menyaksikan alamnya hancur. Tanahnya dibagi-bagi. Tanahnya dikapling-kapling. Dan mereka jadi penonton. Ada permusuhan. Lalu yang terjadi, ikan makan ikan. Papua makan Papua. Pendatang makan pendatang. Papua makan pendatang, pendatang makan Papua. ABRI makan sipil, sipil makan ABRI. TPN makan TNI Polri, TNI Polri makan TPN OPM. Ini yang terjadi di surga kecil yang jatuh ke bumi ini. Anak negeri menangis tanpa suara. Air mata hampir mengering. Dan pagi ini pastor mau bertanya, inikah surga kecil yang jatuh ke bumi itu? Jawab. Dan jawab dengan jujur. Kenyataan berikut. Papua itu tanah Injil. Papua itu tanah yang diberkati. Pagi ini pastor mau bilang, tanah Injil itu dalam proses pelelangan. Tanah Injil semakin terhimpit. Ada orang tidak bertanggung jawab yang mengaku dia pemilik tanah. Dia menjual dengan sembarangan tanpa perhitungan, dan dia menjual kepada orang sembarangan pula. Lalu apa yang terjadi? Tanah yang sudah terjual itu kan sudah menjadi milik orang. Kini jadi bumerang. Di atas tanah yang sudah jadi milik orang itu, si pemilik baru membangun sebuah bangunan tempat ibadat yang penjual itu sendiri tidak suka. Tapi mau apa? Nasi sudah jadi bubur. Tanah ini, tanah Injil ini
terjadi rebutan kapling keyakinan. Kapling keyakinan Katolik, kapling keyakinan Protestan, kapling keyakinan Islam. Pagi ini pastor hanya mau tanya, sebetulnya yang kapling-kapling keyakinan, kau mau cari apa kah? Mau cari surga? Atau cari nama kelompok, cari nama agama, cari nama gereja? Atau kau memperbanyak gereja supaya ada banyak penganut, dengan begitu perpuluhannya akan meningkat? Kau jawab dengan jujur. Kau yang kapling tanah Injil ini, terakhir kenyataan tanah Injil. Di atas tanah Injil ini, tanah yang terberkati ini, dibangunlah sebuah tempat ibadat yang besar. Kita semua senang bukan? Tempat ibadah. Tetapi sayang sekali, tempat ibadat itu ada indikasi korupsi. Betapa memalukan. Hei, tanah Injil loh. Tanah Injil. Dan kau membangun gereja di tanah Injil yang ada indikasi korupsi. Kita orang Kristiani ini mau taruh muka di mana? Dan kau yang membangun itu, kau taruh muka di mana? Kau tara malu kah? Heran. Fakta ketiga, sangat amat sangat mendesak saat ini. Kita membutuhkan figur Paulus untuk menyerukan rekonsiliasi Papua. Dan saya, Pastor Amandus, sangat mengharapkan tokoh Paulus itu kalau bisa anak Papua. Dengan kehadiran Paulus Papua itu, kita akan bangun dari tidur yang panjang ini dan segera sadar bahwa surga kecil yang jatuh ke bumi, bahwa tanah Injil, tanah yang terberkati, bahwa tanah damai itu saat ini berada dalam proses kematian. Fakta terakhir, fakta keempat. Dalam Injil, Yesus memberikan warning, peringatan. Peringatan apa? Pohon yang tidak berbuah akan ditebang, suka tidak suka. Begitu pula warga Papua, warga non Papua yang tidak berbuah akan tereliminasi. Itu saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat yang terkasih, mengamati semua fakta ini, pertanyaan besar yang perlu kita jawab. Ada apa sebenarnya yang terjadi di tanah ini? Daerah lain punya masalah, bahkan masalah besar, tapi tidak sebesar masalah kita di tanah Papua ini. Tanah ini membutuhkan gerakan rekonsiliasi. Semua pihak yang hidup di tanah ini, yang bekerja di tanah ini, yang mencari makan di tanah ini, mencari hidup di tanah ini, perlu bertobat. Siapapun Anda, Papua non Papua, TNI Polri, TPN OPM, Kristen Islam, Katolik Protestan, pastor, pendeta, ustadz, kalau Anda ingin tanah ini tanah damai, maka mari kita masuk dalam gerakan rekonsiliasi di kelompok keyakinan kita masing-masing. Sesudah itu kita bergabung jurus.
Kita semua perlu bertobat. Sebuah pertobatan radikal agar surga kecil yang jatuh ke bumi tidak berubah menjadi neraka yang jatuh ke tanah Papua. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati setiap orang yang punya niat baik untuk tanah ini. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.